Kalau ditanya tentang siapa yang bikin dunia makin kacau pasca agresi habis-habisan Hamas ke Israel dan begitu pula sebaliknya, halayak awam mungkin menuduh Amerika Serikat sebagai dalangnya. Tapi mungkin banyak yang gak sadar kalau ternyata benda inilah yang merupakan cikal bakal pertempuran berpuluh-puluh tahun ini. Benda ini bukan secari kertas biasa, melainkan merupakan deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour adalah janji publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada 2 November 1917 yang dimana mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Dari situ aja udah agak ambigu ya. Janji ini yang disampaikan dalam bentuk surat oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris, telah menjadi titik kontroversial dalam sejarah modern dunia Arab dan sudah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade. Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu faktor yang mempercepat peristiwa Nakba pada tahun 1948, di mana lebih dari 750.000 warga Palestina dipaksa mengungsi dari tanah air mereka oleh kelompok bersenjata Zionis yang dilatih oleh Inggris. Ini menurut sejarawan loh ya, bukan kita yang bikin statement gak bersadar. Deklarasi Balfour ini ditengarai juga bertentangan dengan janji kemerdekaan Arab dari Kekaisaran Ottoman yang sudah dijanjikan Inggris melalui korespondensi Hussein McMahon pada tahun 1915 dan perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 yang menjanjikan pembagian wilayah antara Inggris dan Perancis. Deklarasi tersebut memperkenalkan konsep rumah nasional yang belum pernah ada sebelumnya dalam hukum internasional, dengan istilah yang sengaja dibuat tidak jelas untuk memungkinkan berbagai interpretasi. Meskipun deklarasi Balfour menyatakan bahwa tidak boleh ada tindakan yang merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina, pada kenyataannya mandat Inggris memfasilitasi pembentukan infrastruktur dan pemerintahan sendiri bagi komunitas Yahudi, sementara orang-orang Palestina dilarang melakukan hal yang sama. Sejarawan mencatat bahwa Inggris tidak sendirian dalam tanggung jawab atas deklarasi Balfour, dengan Prancis juga mengumumkan dukungannya sebelum dikeluarkannya deklarasi. Akhirnya, kebijakan ini membuka jalan bagi pendirian negara Israel pada tahun 1948 yang menandai awal dari konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Secara teoritis, karena yang ngeluarin statement ini adalah bagian dari pemerintahan United Kingdom alias Inggris saat itu, ya idealnya mereka lah yang bertanggung jawab. Apalagi setelah korban berjatuhan dan bergelimpangan sejak belasan tahun silam. Belum lagi, Inggris adalah salah satu negara yang punya power di tatanan dunia. Bukan hal yang sulit untuk bikin statement pemicu perdamaian. Ya memang, Menteri Luar Negeri mereka sedikit banyak sudah merilis pernyataan yang mendukung kemerdekaan untuk kedua pihak. Kalaupun jalur diplomasi masih nggak begitu menolong, di atas kertas kekuatan militer Inggris juga luar biasa. Gertak sekali, Timur Tengah bisa kicep. Penopang utama kekuatan militer Inggris didukung oleh kekuatan personel militer mereka. Dari segi jumlah, personel militer Inggris memiliki total 231.000 personel yang terbagi dengan 194.000 personel aktif dan 37.000 personel cadangan. Jumlah ini mencakup 0,3% dari total populasi negara tersebut yang mencapai 67,7 juta jiwa. Menariknya, jumlah pasukan yang terdengar sedikit ini sebenarnya bukan tanpa alasan, karena Inggris memberlakukan wajib militer ke seluruh penduduknya. Jadi, dalam keadaan darurat, jumlah yang sedikit ini bisa mendapat bantuan dari warga sipil. Jumlah yang sedikit dari personel militer Inggris juga ditengarai ketatnya sesi rekrutmen dengan beragam syarat dan pelatihan. Makanya jarang yang bisa lolos meskipun punya uang. Tapi bicara soal personel, tentu kita nggak boleh melupakan pasukan elit Inggris, yaitu SAS atau Special Air Force yang didirikan pada tahun 1941. Pasukan ini merupakan kelompok kecil yang terbagi atas 3 resimen. Resimen London cuma 21 orang, Resimen Hereford cuma 22 orang, dan Resimen Birmingham cuma 23 orang.
tugas dari pasukan elit ini ada beragam, mulai dari menanggulangi aksi terorisme, gerakan intelijen, perang gurunung, dan operasi khusus.